Halo semuanya, selamat datang lagi di LGW Channel ya. Sekarang kita akan baca Alkitab lagi, tentu saja baca apa lagi. Dan jadi kita hari ini atau kita akan lanjutin seri tanda dari akhir dunia. Dan ya, judul kita hari ini adalah kasihilah dan takutlah akan Allah. Oke, jadi intinya itu, mau teman-teman mau apapun, intinya adalah kasihilah dan takutlah akan Tuhan. Tentu saja kasihlah dan takut ini ya dengan kuasanya Tuhan atau dengan grace-nya Tuhan, karena kita nggak bisa lakukan yang baik, nah, dalam kita nggak ada yang baik, ingat itu. Oke, nah sekarang kita akan mulai lagi dan kita akan ingat dulu kalau kemarin itu kita lihat bahwa bahwa kita itu harus takut akan Tuhan dan kita harus mengasihi dia atau kasih, ya itu intinya, itu adalah kasih dan takut, itu intinya. Dan ini kita akan mulai lagi. Oke. Oke, siap ya. Jadi sekarang kita akan masuk ayat pertama. Ayat pertamanya apa ya enaknya? Mungkin ini aja. Tadi kita kemarin itu kita lihat kalau kita itu orang atau kita orang bijak, orang yang mau jadi bijak ya, tahu. Jadi kita harus koreksi diri sendiri. Aku nggak mau koreksi orang, koreksi sendiri. Apakah sekarang kalian masih takut akan Tuhan atau mengasihi Tuhan? Kalau sudah takut akan Tuhan, artinya sudah wise, sudah bijak. Oke, rasakan sendiri. Dan kalau misalnya rasain aja, kalau teman-teman misalnya melakukan dosa, apakah teman-teman takut? Nggak takut tuh, padahal Allah Bapak sudah memberikan anaknya yang satu-satunya itu, yang jenisnya itu sama seperti Bapak atau nature-nya sama, tetapi oknumnya nggak sama, bukan Allah. Dan kalau dan itulah kita sangat mengasihi. Dan ingat kalau kita itu mengasihi Tuhan karena Tuhan itu udah mengasihi kita kan, Tuhan itu udah mengasihi kita. Dan jadi kenapa Tuhan ini, kenapa kita nggak mengasihi Tuhan dia, itu ada tertulis kan, ada tertulis seperti itu. Nah, tapi pokoknya kita mau lihat kalau kita mengasihi itu adalah atau itu adalah buah dari apa. Ya pasti teman-teman, kalau aku bilang buah, mungkin teman-teman langsung ingat kalau teman-teman sering suka belajar ya. Satu saja, Galatia 5 ayat 22. Mau dimanapun ya pasti udah pernah dengar lah, bahwa buah dari roh itu adalah kasih. Itulah yang terpenting. Nah, aku mau ambil gitu aja sih, tapi yang lainnya juga penting. Jadi kita kalau kita makasih, kita itu adalah akibat dari roh atau sebabnya itu. Jadi karena rohnya adalah pohonnya dan buahnya adalah kasih. Oke, mantap. Itu. Jadi, kalau kita punya kasih, kita sudah roh, kita dapat roh, dan kita sudah tahu roh itu. Dan sekarang kita mau lihat lagi bahwa love, bahwa di John 14 ayat 15. Aduh, salah, hanya belum. Nah, kalau kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan, kamu itu kamu keep my commandments. Oke. Jadi kalau
Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita keep atau memelihara perintahnya. Wow. Padahal kalau kemarin kita kira karena kita memelihara perintah atau ketetapan, kita jadinya pasti kita juga takut, pasti kita juga mengasihi Tuhan, karena ada tertulis bahwa perintah yang terbaik atau perintah yang bukan terbaik sih, perintah yang terbesar, yang terpenting itu adalah kasihilah Allahmu. Nah, jadi kita kemarin dapat itu, ternyata malah kalau kita sekarang pelajari lagi, astaga, ternyata dari sini kita tahu kalau bahwa karena kita love, kita keep atau kita memelihara perintahnya. Dan kalau tadi kita lihat bahwa kalau kita mau dapat love itu dari roh, dan berarti kalau kita lihat lagi roh. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat di John 6 ayat 63. Di saat Yesus menjawab murid-murid kalau daging itu gak ada gunanya, daging aku yang harusnya daging itu yang dimakan itu gak ada gunanya, atau itu gak berguna, yang natural itu sebenarnya yang itu gak penting, dagingnya itu gak penting, tapi yang penting adalah kamu tuh harus makan, atau bukan gak penting sih, dagingnya itu gak ada benefitnya kita, profit nothing, kita gak ada dapat untungnya, begitu pun juga harus lakuin itu. Dan atau makan dagingnya itu kan, atau makan rotinya itu, di ayat sebelumnya di John 6 ayat 6 ayat 53 atau 50-an lah. Nah, di situ yang penting itu adalah roh, yang roh yaitu firman dari kehidupan. Jadi ini adalah firman. Jadi kata kita terima firman atau kita mendengar firman, ya kan, dari pelajaran kemarin kita mendengar firman dan kita mendapatkan iman, ya kan, dari Roma 10 ayat 17. Dan itulah, jadi kita saat kita mendengar firman, kita habis itu seperti pelajaran kemarin, mendengar, mengerti firman dan melakukan firman, itu kita saat itu kita mengasihi Tuhan, melakukannya itu mengasihi Tuhan, dan semuanya itu yaitu roh, itu adalah buah-buah roh, itulah semuanya. Dan saat kita buah roh itu, kita juga memelihara perintahnya. Jadi seperti itu sangat bagus sekali kan. Nah, sekarang coba kita lihat ini ya. Saya pikir dulu ya. Ayatnya apa ya? Udah cek. Astaga, ayatnya ini coba ya. Malaki. Bukan Maleran 4 ya. Oke, kayaknya benar. Nah, coba ya. Tadi di Malaki 4 ayat 4 ini adalah ingatlah kamu ingat ya, supaya ya kamu itu lupa kalau disuruh ingatlah, kamu ingat ya hukumnya Musa, yaitu hambaku.
Kalau kita lihat dari perbilangan ini aja, kata-kata ini ya, yang mana, lalu di sini yang mana, yang mana, yang mana aku perintahkan kepada dia di Horeb untuk bangsa Israel. Artinya Musa ini adalah hambanya. Jadi kalau coba kita lihat itu dulu. Nah, sini bahwa ingatlah kalau hukumnya Musa ini yaitu hambaku, dan juga itu adalah hambaku yang mana aku perintahkan di Horeb. Nah, kalau hamba itu dia menurut dengan tuannya, dan artinya di sini kalau hambaku atau hambanya Tuhan, artinya Tuhan itu adalah tuannya, atau kita tahu itu siapa? Yesus Kristus. 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi di situ Tuhan Yesus atau bukan Yesus, atau di situ ya Mikael, yaitu Yesus sebelum, orangnya sama tapi namanya memang masih beda, karena Mikael itu adalah bentuk waktu dia dulu, dan sekarang waktu dia jadi manusia itu namanya adalah Yesus. Sekarang tetap Yesus, tapi mendingan pakai nama Yesus saja. Yesus kita, Tuhan kita, satu Tuhannya kita, dan satu-satu Tuhan yang kita sembah itu Bapanya Tuhan Yesus, dan Bapa kita juga. Inilah kita, tadi Musa inilah hambanya Tuhan Yesus. Juga kita juga tuannya, kita juga lah hambanya, maksudnya tuannya. Kita itu juga punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus juga. Dan mana kita juga diperintahkan, atau Musa diperintahkan yang di situ. Musa diperintahkan. Artinya kalau hukumnya Musa, kalau itu adalah hambanya Tuhan Yesus, artinya Tuhan Yesus memerintahkan Musa, hukumnya Musa atau hukumnya ini di saat di Horeb, dan akhirnya Musa menulis itu, dan itu disebut hukum Musa. Nah, Musa yang tulis, tapi itu bukan hukum dari Musa, tapi dari Tuhan. Seperti itu. Jadi ini tetaplah hukum Tuhan, tapi yang nulis adalah Musa. Beda lagi sama 10 hukum. 10 hukum benar-benar yang nulis adalah Tuhan sendiri. Oke, ngerti itu ya. Nah, mana yang saat Tuhan perintahkan itu, itu juga dengan statutes and judgment. Oke. Jadi di sini kita dapat kalau hukumnya Musa atau hukumnya Tuhan yang ditulis Musa itu adalah status dan ketetapan dan hukum penghakiman. Dan jadi statutes and judgment ini atau law of Moses yang diberikan oleh Tuhan dan ditulis Musa itu bisa teman-teman baca di kira-kira di Ulangan ya, kitab yang tulis Musa lah situ, antara Ulangan, Bilangan ada juga, boleh baca situ, pasti ada kok kalau dicari. Nah itu jadi ini adalah statutes and judgment. Artinya apa teman-teman semua? Wah, wise. Oke, coba kita kembali lagi ke sebelumnya. Oke. Oh ya, kita juga lupa ayat yang ini ya. Kemarin lupa untuk kasih Matius 26 ayat
garam sampai bajunya ini ke dalam ini chartnya kita ini, chart voice. Voice itu dia takut akan Tuhan, lalu keep commandments, ya keep commandments, dan dia mendengar. Dan ini jadi ini artinya ini apa, ini statutes and judgment atau juga apa, Moses, law of Moses, ya itu kan. Dan ya, pendengar dan melakukan perintahnya itu, atau yang namanya will, atau apa, inginnya apa ya, keinginan apa, kehendak Bapa, will of God, yaitu kalau Tuhan Yesus itu adalah mahasiswa mati kayak salib. Walaupun dibilang di situ Yesus sebenarnya kayak kalau bisa singkirkanlah aku, karena rasanya kayak nggak mau, tapi janganlah jadi kehendaknya aku, tapi kehendaknya Bapa aja. Jadi kalau kehendaknya Bapa untuk gini, aku akan lakuin gitu. Itu jadi itu aja. Kita sudah 16 menit, lumayan banget karena ini source tadi. Jadi segitu aja teman-teman, kita akan lanjutin besok. Dan besok kita akan belajar, jadi besok kita akan belajar tentang apa ya, kita akan lanjutin yang ada di Matius 24 ya. Matius 24 kita akan lanjutin juga berapa berputar ini, kita boleh nanti kita lanjutin lagi. Kita lanjutin itu Matius 24 nya itu kan, ingat kan Matius 24 itu sampai ayat 5 karena jawabannya Tuhan Yesus waktu ceritain orang itu belum selesai, baru cuma beberapa katanya kan, atau satu kata atau dua ayatnya atau satu ayatnya itu. Nah jadi itulah kita akan lanjutin itu. Kita akan belajar tanda-tanda akhir dunia yang baru lagi, karena ini kan sebenarnya mau jawab kita bahwa saat ada yang menipu, voice ini nggak tertipu karena dia nggak dapat marketplace. Jadi kita mau voice ini, dan kalau tidak ini semua lah voice ini ciri-ciri seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjutin ayat yang ke-6 atau ke-7 itu, dan selanjutnya lah. Oke, jadi terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Nah, tentang Alkitab Channel atau source tadi ini, dan listen terus bersama-sama orang yang satu frekuensi, dan listen pribadi bersama-sama dengan Roh Kudus, yaitu Yesus tanpa tubuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.